Ayah, kakak, tolong aku. Sekarang cukup singkirkan dia. Semua yang ada di keluarga Lin akan jadi milik kita. Aku, Li Zining, bersumpah demi langit. Jika aku bisa terlahir kembali, aku pasti akan membalaskan dendam ibu dan kakak-kakakku. Putri kandung ini menjalani hidup dengan sangat menyedihkan. Ya, seandainya aku adalah putri kandung itu. Selesaikan keinginan terakhir Li Zining, baru kamu bisa kembali ke dunia nyata. Tidak kusangka hanya dengan satu keluhan, aku benar-benar pindah ke dalam buku itu dan harus membantu karakter fiksi membalikan nasib. Jika aku tidak dapat menyelesaikannya, bukankah itu berarti aku tidak akan bisa kembali ke dunia nyata? Dia ini jangan-jangan sudah gila. Adikku, jangan terlalu tegang. Aku tahu kamu menderita di luar sana. Tapi tenang saja, ibu dan kakak-kakak akan memberikanmu kompensasi yang baik. Aku pindah tepat pada hari ketika pemeran utama wanita diakui kembali ke keluarga Li. Kakak kedua yang murah hati ini benar-benar pandai membujukku. Siapa yang bicara? Nanti sesampainya di keluarga Li, putri palsu itu pasti akan berpura-pura menderita agar kalian meninggalkanku. Sepanjang perjalanan ini adikku tidak membuka mulutnya sama sekali. Mungkinkah yang kudengar adalah isi hatinya? Keluarga kalian semua tidak punya otak, dipermainkan seperti monyet oleh putri palsu itu. Dengan cara apa, aku bisa membuat kalian menyadari bahwa Limeng hanyalah seorang wanita licik yang ingin membunuh kalian sekeluarga, ya? Ingin membunuh kami sekeluarga? Mengancam nyawa seluruh keluarga kita. Kakak kedua, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Aneh sekali. Aku benar-benar bisa mendengar isi hati adikku. Dan juga, dia bilang Meng Meng akan mengambil nyawa seluruh keluarga kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Bu, ini Zining. Inilah ibuku yang palsu itu. Zining, putri baik ibu. Bagus, kamu sudah kembali. Sini, cepatlah duduk. Nyonya, gawat-gawat. Datang. Rencana sandiwara Limeng sudah dimulai. Nona sedang marah-marah dan belum makan selama 1 hari dan baru saja pingsan. Cepat, panggil dokter keluarga. Cepat. Limeng menggunakan ancaman untuk membuatku jera, sampai menggunakan cara mogok makan. Sebentar lagi, aku harus berakting, berpura-pura menjadi pemeran wanita jahat, lalu meminta keluarga Li mengusirku, supaya aku tidak berakhir meninggal dengan penyesalan. Anak ini baru pulang sudah ingin kabur. Zining, apa yang kamu katakan tadi? Hah? Aku tidak mengatakan apa-apa. Ibu tiri sungguh kasihan, mengurus anak di luar nikah, suaminya yang bajingan selama bertahun-tahun. Ternyata Limeng sudah mengetahui latar belakangnya sejak lama. Mungkin dia berpikir ibu tiri ini bodoh. Anak di luar nikah ya? Anak di luar nikah? Sepertinya pelayan itu tidak mendengar Zining berbicara. Apa yang barusan saya dengar adalah isi hatinya. Anak di luar nikah yang dia sebutkan itu benar. Limeng adalah anak di luar nikah. Ayah, seharusnya itu benar. Zining bilang di jalan kalau Meng Meng akan menggunakan taktik memancing simpati, semuanya terbukti. Tidak peduli itu benar atau tidak, saya harus menyelidikinya dengan baik. Kenapa kamu masih terpaku di situ? Cepat panggil dokter keluarga kemari. Nyonya, Nona sudah pingsan. Anda tidak mau melihatnya. Kalau pingsan ada dokter, apa gunanya saya pergi? Jelas-jelas tahu kalau Zining kembali hari ini masih sengaja melakukan mogok makan. Jelas-jelas apa maksudnya ini? Kenapa ini tidak sama dengan plot di novel? Bukankah seharusnya mereka mengabaikan saya untuk melihat Limeng? Saya masih menunggu untuk dianggap tidak ada oleh mereka, lalu saya bisa segera pergi.
Zining, selama bertahun-tahun ini, ibu merasa bersalah padamu. Gelang ini, anggap saja ini hadiah pertemuan dariku. Ibu tidak merasa bersalah padaku. Zining. Ini mobil yang kakak siapkan untukmu. Lihat, apakah kamu menyukainya? Mulai sekarang, ada ibu dan kakak laki-laki yang menyayangimu. Kamu tidak perlu menderita lagi. Mobil mewah bernilai ratusan juta di novel, ternyata benar. Tidak menderita, tidak menderita. Terima kasih ibu, terima kasih kakak. Bu, kamar Zining sudah siap. Dia sudah seharian naik mobil, dia pasti lelah. Biarkan dia kembali untuk beristirahat dulu. Nona, Nona, bangunlah. Nyonya sudah menyiapkan makan malam dan memanggil Anda. Pria yang sangat tampan. Seandainya aku tidak dibangunkan, aku pasti sudah membuatnya tak berdaya sekarang juga. Zining, ayo ke sini. Duduklah di samping ibu. Ternyata benar, anak yang besar di kampung sedikit pun tidak punya sopan santun. Tidak tahu harus menyapa? Zining ini sudah pulang sejak pagi. Hingga sekarang, telah berlalu sehari penuh. Kau baru pulang sekarang, baru sempat menengok anak sebentar, dan masih menyuruhnya menyapa. Memangnya kau punya muka apa? Perempuan ini biasanya selalu patuh padaku, hari ini berani-beraninya mempermalukanku di depan umum. Zining, makanlah lebih banyak. Bu, hari ini aku benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya aku tidak sampai pingsan karena mogok makan. Nyaris melewatkan kepulangan adik, peristiwa sebesar ini. Lihat, bukankah aku sudah segera pulang tepat waktu? Jadi, inilah perempuan penuh tipu muslihat itu. Kalau kau memang suka mogok makan, untuk apa repot datang ke meja makan? Bukankah lebih baik kembali ke kamar dan istirahat? Bu, sudah kubilang, aku tidak sengaja. Tenang saja, mulai sekarang, aku pasti akan bergaul baik dengan adik. Perempuan licik ini tahu sandiwara belas kasihannya tidak mempan lagi, maka ia sengaja menantangku langsung. Dia ingin membuatku marah dan kehilangan kendali agar seluruh keluarga membenciku. Aku justru tidak akan membiarkannya tercapai. Zining, adik, kamu baru pulang dari desa, mungkin belum begitu mengenal tata letak rumah ini. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja langsung padaku, pasti akan kujelaskan padamu. Terima kasih, Kak. Menyindirku sebagai orang kampung, mengatakan aku tak berpengalaman. Kamu, putri palsu, bagaimana bisa merasa pantas mengucapkan kata-kata seperti itu? Cukup? Kamu sudah bertemu. Sekarang kenapa belum juga kembali untuk beristirahat? Bu, Apa pingsan barusan itu hanya sandiwara? Li Meng, yang baru saja dipermalukan, merasa tersakiti. Ayah buruk itu, Li Zhen, entah seberapa iba dia padanya. Kurasa sebentar lagi ia akan marah dan datang menuntut pertanggungjawaban. Zining, jangan khawatir. Selama ibu masih di rumah ini walau hanya 1 hari, takkan pernah kubiarkan kamu diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Meng hari ini pingsan seperti ini, kamu sebagai ibunya tidak menjenguknya, dia sudah sangat lama bersedih, kenapa kamu setega ini? Putriku hari ini pulang, aku tentu saja menemani putriku. Apakah aku harus menemaninya? Jelas-jelas tahu Zining pulang hari ini, kamu masih mogok makan. Kenapa? Kamu mau aku demi anak angkatmu ini, mengusir putri kandungku dari rumah?
Dia anak yang besar di desa, tidak punya sopan santun sedikit pun, kami membawanya kembali, itu sudah merupakan anugerah baginya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Meng-Meng yang besar di sisi kita? Apa yang tidak bisa dibandingkan? Meng-Meng dari kecil sampai besar adalah teladan sosialita di kalangan ini. Dia tidak punya sopan santun, sangat kasar. Penuh aura desa, bagaimana bandingannya? Ya ampun, Mama memang pantas menjadi nona besar keluarga Lin. Kalau bukan karena ayah bajingan, sekarang Mama pasti menjadi wanita karier sukses. Dengan aura ini, di dunia bisnis, bukankah banyak pria akan terkalahkan? Li Zeng, Zining adalah putri kandungku yang aku kandung selama 9 bulan. Sekarang dia akhirnya kembali ke sisiku. Aku tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu padanya. Jika kamu tidak mau mengakui putri ini, maka kita bercerai. Apa? Bercerai? Dia tidak akan pernah bercerai. Dia masih ingin menggunakan uang keluarga Lin untuk menutupi kerugian perusahaannya. Lagi pula, Limeng masih menunggu mahar tinggi dari ibu untuk menikah dengan putra tertua keluarga Shen. Aduh, istriku, jangan marah. Aku juga hanya ingin dia berubah menjadi lebih baik, mengucapkan beberapa kata yang menyakitkan. Zining juga putri kandungku, bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Hal-hal seperti perceraian kita, jangan pernah dibicarakan lagi. Kita, pasangan suami istri, telah melewati banyak rintangan selama belasan tahun ini tidak mudah. Jangan hanya karena masalah sepele ini, kita jadi tidak akur. Aku sungguh tidak percaya dia bisa mengatakan hal seperti itu. Jika saja dia tidak bersekongkol dengan selingkuhannya saat itu, melakukan sandiwara penyelamatan pahlawan, membujuk ibu hingga tertipu, dan mengambil keuntungan saat ibu dibius hingga melakukan hubungan intim dengannya, apakah ibu akan menikah dengannya? Sandiwara, diberi obat bius. Mama, kamu baik-baik saja? Dokter, cepat panggil dokter. Ayah, Uang keluarga Lin belum kita dapatkan. Kita harus bersabar sedikit lagi. dasar bajingan sialan, dia sudah menyiksa ibuku yang cantik jelita seperti ini. Bagaimana kalau aku suruh orang memberinya pelajaran? Dia suka selingkuh kan? Aku akan carikan dia 5, 6, 7, atau 8 ibu-ibu. Sampai dia kelelahan dan impoten. Dasar anak kecil, apa yang kamu pikirkan setiap hari ini? Aku harus segera mencari cara untuk mengalihkan perhatian adikku. Begini saja, Zining, bagaimana kalau kakak ajak kamu jalan-jalan, biar ibu bisa istirahat dengan tenang? Ayo kita pergi. Direktur Fu, Tuan Jiu. Kakak, siapa orang itu? Betapa megahnya. Itu Tuan Jiu Fu, dari keluarga Fu, bangsawan di Jingcheng. Mereka semua harus bergantung pada koneksinya untuk mendapatkan uang. Aku dengar Tuan Jiufu tidak tertarik pada wanita. Aku tidak tahu apakah dia memang tidak tertarik pada wanita atau impoten. Coba lihat siapa yang ada di seberang sana. Presiden Direktur di sebelah sana ada Li Chen dari keluarga Li dan adiknya. Melihat perawakannya, dia tidak terlihat seperti impoten. Apa jangan-jangan dia suka pria? Zining, bagaimana kalau kita pulang saja? Jika kita terus di sini, kita tidak tahu berapa banyak masalah yang akan timbul. Orang penting ini bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Ayo pergi. Pria ini adalah pria yang ada di mimpiku. Tampangnya setampan ini, akhirnya meninggal secara tragis saja. Sayang sekali. Adikku, dia ini terkenal sebagai orang yang sangat kejam.
Hanya dengan sekali gerakan saja bisa menghancurkan keluarga Li kita. Bisakah kamu tidak banyak bicara? Jantung kakak kedua tidak akan kuat. Adik kecil, dia adalah Tuan Jiufu. Tuan Jiufu? Aku tidak melihat dia membuka mulutnya, tapi aku mendengarnya berbicara. Mungkinkah yang kudengar adalah suara hatinya? Dia bilang aku akan meninggal. Tuan muda kedua Li, siapakah ini? Siapa ini? Tuan Jiu. Ini adik kecilku Li Zining. Sejak kecil, dia hilang di pedesaan dan baru saja ditemukan kembali belakangan ini. Li Zining. Nanti kalau kamu bertemu dengan Tuan Jiufu ini, jauhi dia ya. Kenapa? Kabarnya Fuci ini sangat kejam dan keji. Dulu saat terjadi kekacauan internal besar di keluarga Fu, dia yang baru berusia 18 tahun langsung menjadi kepala keluarga, mengalahkan semua pendapat dan perdebatan. Mereka bilang dia memberikan pelajaran, seluruh keluarga dari istri pertama, mereka semuanya diusir ke luar negeri. Dan anak tunggal dari istri kedua, kakinya sampai dipatahkan. Intinya, orang ini sangat berbahaya. Jangan mendekatinya. Bu, kenapa adik belum datang juga sih? Membuat banyak orang seperti kita harus menunggunya. Jelas-jelas dia orang udik, tidak punya sopan santun dan tata krama. Mama, Zining, apa kamu lelah bermain? tidak lelah, hanya saja aku merasa jijik. Pagi-pagi begini, sudah mendengar ayam hutan berkokok? Benar-benar mengira kalau menancapkan beberapa helai bulu, sudah bisa jadi burung phoenix. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani membuatku marah, akan kucabuti semua bulumu itu, agar kamu tidak bisa keluar untuk bertemu orang. Kamu, Li Zining, aku tidak akan membiarkanmu. Lihatlah tatapan mata kecil ini. Dia ingin sekali mencabik-cabikku hidup-hidup. Dulu aku pikir Meng Meng itu lembut dan murah hati. Sekarang aku melihatnya. Dia terasa seperti peran wanita jahat dalam serial TV. Aku mendengar isi hati Zining kemarin. Ternyata Meng Meng yang selama ini kucintai bukanlah anak angkat yang ayah ambil dari panti asuhan. Dia sangat mungkin adalah anak haram ayah. Sudah, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bu, Zining, Mama akan mengajakmu jalan-jalan di taman. Aku juga mau ikut. tidak bisa. Aku harus meminta bantuan ibu. Kalau ini terus berlanjut, jangankan harta keluarga Lin, bahkan harta keluarga Li ini, tidak akan ada bagian untukku. Zining kita, Lebih cantik daripada bunga ini. Jingyan. Wanita ini jangan-jangan simpanan ayah bajingan, Li Meng, dan dia benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Yang bersekongkol dengan Li Jian, ternyata kakak ipar. Jingyan, kudengar 2 hari yang lalu, Meng Meng pingsan. Kau bahkan tidak menjenguknya. Tadi aku melihat, Meng Meng kurus kering. Sebagai bibi besarnya, hatiku sakit melihatnya. Benarkah? Mengapa aku tidak melihatnya? Meng Meng kau besarkan sendiri. Sekarang setelah putri kandungmu kembali engkau telantarkan putri angkatmu? Apakah kau datang untuk membela putri kandungmu? Ingin memprovokasi hubungan antara aku dan ibuku? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kakak ipar, kau sangat peduli pada Meng Meng. Orang yang tidak tahu akan mengira Meng Meng bukan putri angkatku, melainkan putri kandungmu. Mana mungkin, Meng Meng putriku. Aku hanya takut kau akan pilih kasih sesaat. Dan membiarkan orang lain membicarakannya. Mengatakan keluarga Li tidak bisa menerima putri angkat. Kakak ipar, aku hanya bercanda. Mengapa kau begitu tegang? Jadi ini putri yang kau bawa kembali. Dia memang terlihat cantik, hanya saja kurang sopan santun. Mama, kakak kedua. Siapa wanita? Ini? Dia, istri almarhum kakak ayahmu atau bibimu. Oh, Bibi. Pakaiannya seperti ini, mencolok sekali. Sangat buruk. Kau, dasar gadis kampung benar-benar tidak tahu sopan santun. Apa yang terjadi? Aku datang dengan niat baik untuk menjenguk Li Zining. Mungkin dia tidak menyukaiku.
Dia bilang pakaianku seperti burung merak yang mencolok. Li Zining, bibimu datang dengan niat baik untuk menemuimu, kau berani menghinanya, kau. Li Zhen, sebenarnya aku ini istrimu atau dia istrimu. Demi dia, kau berani memukul putriku. Apa yang kau katakan? Mama, jangan salahkan ayah dan bibi. Lihatlah Kak Meng Meng, dia sangat mirip dengan bibi. Jika orang lain tidak tahu, mereka akan mengira mereka adalah satu keluarga. Kurang ajar, apa yang sedang kau bicarakan? Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Ayah, Li Zhen, selama aku berada di sini, coba saja kau berani menyentuh putriku. Mbak, dia itu suamimu. Kenapa kau memukulnya? Berani memukul Zining, aku tidak keberatan menghancurkan semuanya bersamamu. Perempuan jalang, Adik ipar, ayo. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksakan lukamu. Mama baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya terlalu lelah saja. Kau, pergi dan istirahatlah bersama kakakmu. Ayo pergi. Aku harus secepatnya mencari cara untuk bercerai dari Li Zhen dan membuatnya keluar tanpa membawa harta apapun. Di antara barang-barang lelang ini, tidak ada yang kamu sukai. Kak, aku ingin keluar sebentar. Maaf, Tidak apa-apa. Nona Li sedang menemani kakaknya menghadiri acara lelang. Anda mengenal saya? Anda siapa? Keluarga Fuyun. Fuyun, yaitu Fuyun yang kakinya dipatahkan oleh Fuci dalam buku itu. Ini adalah tokoh kunci yang menyebabkan masalah pada keluarga Fu dalam alur cerita. Ternyata itu Tuan Muda Fu. Maaf ya, saya sudah terlalu lama keluar, kakak saya pasti khawatir. Saya pergi dulu, sampai jumpa lagi Tuan Muda Fu. Seandainya saya tahu akan bertemu Fuyun, seharusnya saya dan kakak tinggal dengan tenang di lokasi lelang. Sekarang semua orang sedang menghadiri pelelangan. Siapa yang akan menyadari saya? Sungguh, saya tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Tidak ada yang menolong. Nona Li, kenapa harus terburu-buru sekali? Lebih baik ikut saja denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak terlalu kasar. Bagaimana caramu bertindak kasar? Bagaimana caramu bertindak kurang ajar? Kakak ke-9, hanya seorang wanita. Kalau kau menyukainya, katakan saja, aku, sebagai adikmu, akan memberikannya padamu. Kenapa harus marah besar begitu? Kembalilah ke keluarga Fu. Jika ini terjadi lagi, aku tidak bisa menjamin kaki satu lagi milikmu tidak akan lumpuh. Apakah aku terlalu kasar tadi, sehingga membuatnya takut? Kau tadi. Rahang ini, wajah ini, pinggang ini. Pria ini benar-benar bisa dibilang sempurna. Sayang sekali dia tidak berguna. Pria sesempurna ini ternyata bukan milikku, melainkan milik pria lain. Hatiku sungguh sakit. Presiden Direktur telah bertindak sebagai pahlawan. Mengapa tidak sekalian menyatakan cintamu dan merebut hati Nona Li? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Jiufu, aku pergi dulu. Lelang sudah selesai, kakak keduaku akan mencariku, dia akan khawatir. Mengenai kejadian hari ini, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih padamu.
Fuci selalu diikuti oleh Gao Yuan ini. Jangan-jangan mereka berdua. Orang kaya memang aneh-aneh. Presiden Direktur. Besok kamu akan berangkat ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Baik, Kamu pergi sendiri. Fuci. Aku suka. Tempat ini juga. Suka? Sangat suka. Fuci. Li Zining, kau yang datang sendiri ke sini. Jadi jangan menangis. Aku benar-benar bermimpi erotis, dan itu dengan Fuci. Oh, si licik ini tak tahan lagi. Akhirnya mau menyerangku, ya? Beraninya mencuri gelang yang diberikan ibu kepadaku. Sayang sekali, Limeng. Untuk mencegahmu, aku sudah lama mengganti semua barang di kamar ini dengan barang palsu. Apapun yang kau rencanakan, sudah pasti akan sia-sia belaka. Mama, ini vitamin yang disiapkan dokter keluarga untuk Anda. Makasih ya. Ini sama sekali bukan vitamin, ini adalah obat psikotropika. Orang yang waras jika mengonsumsinya terlalu banyak, akan menjadi orang bodoh yang pikun. Mama, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing, tangan ini memang tak mantap memegangnya. Untung saja itu belum Anda makan. Limeng ini mengganti vitamin yang sering Mama konsumsi dengan pil obat penyakit jiwa, sehingga akhirnya Mama mengalami gangguan mental dan meninggal karena penyakit yang parah itu. Mama, ini semua salahku. Biar ku ambilkan yang baru lagi untuk Anda ya. Tidak perlu. Aku tidak sakit. Dan tidak perlu minum obat apapun. Kakak, dulu aku pernah bekerja di apotek. Aku tahu sedikit tentang farmasi loh. Bagaimana kalau kau tunjukkan pil itu padaku, biar nanti ku ambilkan yang lain untuk Mama. Tidak perlu. Anda kan bekerja di apotek, bagaimana bisa lebih profesional daripada dokter keluarga? Bu, karena ibu baik-baik saja, saya permisi kembali untuk beristirahat. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ada saya di sini. Siapapun jangan berani menyentuh ibu. Nyonya, ini adalah undangan yang dikirim oleh keluarga Bai, mengundang Anda dan Nona untuk menghadiri pesta besok malam. Nona muda keluarga Bai, Bai Yao, adalah kekasih kakak. Suatu kali saat berjalan di jalan, hampir tertabrak mobil. Kakak melihatnya, mendorongnya menjauh, dan menyelamatkannya. Namun pada akhirnya, hal itu menyebabkan kakak cacat di kedua kakinya. Apa?
Tapi kecelakaan mobil itu dasarnya adalah Bai Yao dengan ayah bajingan Li Zhen serta anak haram ayah bajingan itu. Li Shun telah bersekongkol khusus untuk melawan kakak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saham perusahaan yang dimiliki kakak. Li Shun ternyata juga anak haram Li Zhen. Aku tidak akan membiarkan Lian menjadi korban dan kehilangan kedua kakinya. Bu, Pasti sangat melelahkan bepergian keluar kota. Kali ini, berapa hari kamu akan di rumah? kali ini aku bisa beristirahat selama beberapa hari. Apakah ini adik perempuanku? Selamat datang kakak. Baru saja di depan pintu, aku sempat mendengar Yao Yao dan Li Shun sedang merencanakan hal buruk terhadapku tentang kehilangan kedua kaki karena kecelakaan mobil itu dan merampas saham perusahaanku. Apa itu yang diucapkan oleh adik? Kakak itu tinggi, tampan, gesit, dan tegas. Sayang sekali nanti harus duduk di kursi roda. Kamu pulang dari perjalanan bisnis kali ini untuk menghadiri pesta keluarga Bai kan? Ya, saya mendapat undangan dari keluarga Bai untuk menghadiri pesta keluarga Bai. Aku harus pergi ke pesta ini. Bai Yao akan memancing kakak, membuat kakak berpikir Bai Yao juga menyukainya dan jatuh cinta mati-matian padanya. Aku pasti akan mengungkap topeng Bai Yao, wanita munafik itu. Tidak, aku tidak percaya Yao Yao selama ini membohongiku. Sungguh cantik hari ini. Minumlah. Minumlah. Makan yang banyak ya, makan yang banyak. Nyonya Bai, Oh, Jingyan ya, kalian sudah datang. Ini siapa? yang ini dia adalah putri kandungku, Li Zining. Waktu dia masih kecil, dia sempat hilang karena sebuah kecelakaan, dan baru saja aku temukan kembali. Jangan katakan itu, gadis ini. Jika melihat dia saat muda, memang mirip denganmu. Namun soal aura, jauh berbeda denganmu saat kau masih muda. Nenek tua, kau mencoba memecah belah kami. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak laki-lakiku menikahi Bai Yao. Bai Yao sudah lama menjalin hubungan gelap dengan Li Shun. Alasan kakak laki-laki menyukai Bai Yao adalah karena sewaktu kecil, kakak laki-laki terlalu tampan, seperti seorang gadis, dan diganggu oleh anak-anak seusianya. Bai Yao mengusir orang-orang yang mengganggunya. Itulah mengapa dia dianggap sebagai cinta pertama kakak. Jingyan, sekarang putri kandungmu sudah ditemukan. Tetapi, kau juga tidak boleh menelantarkan Meng Meng, putri angkatmu ini. Lagi pula, untuk keluarga seperti kita, yang dibutuhkan adalah kehormatan. Tentu saja, selama dia menurut, kami tidak akan menelantarkannya. Aku sudah memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Kau sama sekali tidak memberiku kehormatan. Istri Bai? Di mana Yao Yao ini? Melihat raut wajahnya, jangan-jangan Bai Yao sedang bersama Li Shun. Aku harus pergi dan membuat mereka terganggu. Di acara sepenting ini, Bai Yao malah bergaul dengan anak haram itu, Li Shun. Sepertinya bajingan Li Jian ini, diam-diam sudah berhubungan dengan keluarga Bai sejak lama. Mama, aku ingin bermain di sana. Hati-hati. Baik. Tenang saja. Lian itu hanyalah pengikutku. Aku hanya perlu sedikit merayunya. Dia akan tunduk dan patuh padaku. Pada saat itu, semua saham yang ada di tangannya akan menjadi milik kita. Ini Bai Yao dan Li Shun. Mereka terlalu dekat, kan? Mereka benar-benar berciuman. Mereka benar-benar berciuman. Li Shun, demi kamu, aku berpura-pura menyukai dan merayu si bodoh Lian itu. Jangan lupakan, kamu sudah berjanji padaku. Setelah urusan ini selesai, kita akan menikah. Tenang saja. Setelah kamu mengambil kembali saham dari Lian, kita akan segera menikah. Siaran langsung seperti ini. Tidak bisa hanya aku saja yang harus menanggung pemandangan ini. Aku harus memikirkan cara untuk menarik semua orang di depan ke sini. Presiden Direktur, apakah Nona Li ingin membuat semua orang tahu? Bantu dia. Baik. Untukmu.
Gawat, gawat. Ada apa? Ada orang jatuh ke kolam renang. Kalian ngobrol dulu saja, aku mau lihat sebentar. Ayo. Mama, kita juga ikut lihat apa yang terjadi di sana. Yuk. Baik. Siapa yang jatuh ke kolam renang? Ayo, cepat. Jangan biarkan siapapun datang kemari. Ayo kita lihat. Nyonya Bai, siapa yang jatuh ke kolam renang ya? Kami mau lihat, barangkali ada yang bisa kami bantu. Nyonya Bai, Anda tidak perlu sungkan-sungkan dengan kami. Tidak sungkan. Bagaimana ini? Selesai sudah. Akan ada tontonan seru. Shun Gege. Mengapa pelayan di rumah Anda melakukan hal seperti ini di siang hari di rumah Anda sendiri? Di luar ini, banyak orang berlalu lalang. Begini saja. Sungguh sangat terburu-buru ya. Biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Semuanya sebaiknya pergi ke ruang perjamuan dulu. Nanti jangan sampai ini merusak suasana hati kalian. Ayo pergi. Kenapa masih berani-beraninya begitu? Ada apa? Mengapa aku mendengar ada yang jatuh ke kolam renang? Ini semua hanya kesalahpahaman, itu pelayan di rumah kami. Dia mengira boneka dan anjing Yao Yao sebagai orang sungguhan. Bukankah aku hanya membuang boneka manekin? Mengapa ada seekor anjing juga yang jatuh? Mungkinkah Tuhan membantuku? Siapa yang melakukan ini? Pelan-pelan. Suara apa itu? Siapa di sana? Kau menyadarinya terlambat sekali. Hari ini aku pasti akan membongkar skandal anak haram ini, Li Shun dan Bai Yao. Aku akan mengikat mereka berdua sepenuhnya. Dengan begitu kakak laki-laki akan melepaskan Bai Yao dan dia tidak perlu menikahi Bai Yao yang sudah bersama Li Shun sejak lama. Bai Yao dan Li Shun? Apakah yang ada di depan tadi mereka berdua? Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara apapun? Apa yang kau sembunyikan? Menyingkir? Berani membuat masalah di pesta keluarga Bai, dia tidak ingin hidup lagi? Lihat saja, aku akan menghajarnya. Jangan pergi. Ayo. Aku ingin lihat siapa yang berani membuat keributan di keluarga Bai hari ini. Yao Yao, Li Shun, kalian? Kau bocah kurang ajar masih berani menangis. Lihatlah kekacauan yang kau perbuat. Masalah hari ini, jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, aku tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga akan membuat keluarga Bai menjadi marah besar dan menciptakan permusuhan bagi diriku sendiri. Tuan Bai, Nyonya Bai, aku salah dalam masalah ini. Sebenarnya aku dan Yao Yao sudah bersama sejak lama. Sebelumnya belum ada kesempatan untuk datang menemui kalian. Setelah kembali kali ini, aku akan menyiapkan semua hadiah pertunangan dan datang secara langsung untuk melamar. Jika wajah asli Bai Yao terungkap, kakak laki-laki tidak akan begitu tergila-gila padanya dan tidak akan kehilangan saham lagi karenanya, lalu menjadi lumpuh lagi. Adikku, terima kasih. Kau membuatku melihat wajah asli Bai Yao. Hadirin sekalian, hari ini keluarga Bai kurang menjamu dengan baik. Silakan pulang. Ayo pergi. Masalah hari ini, jelas ada seseorang yang membuat rencana ini. Jangan sampai aku tahu siapa yang melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tuan Jiufu, hari ini keluarga Bai kurang sopan. Tidak masalah. Fuji ini, dia selalu dikenal dingin dan tanpa perasaan. Mengapa ia menyempatkan diri untuk ikut keramaian ini hari ini? Zining pasti lelah hari ini. Bagaimana kalau kembali ke kamar untuk beristirahat dulu? Nanti, Mama akan meminta pelayan untuk membuatkan sesuatu yang enak dan mengirimkannya kepadamu. Ya. Pergi panggil anak kedua ke ruang kerja. Baik. Ma, ada urusan apa memanggil kami kali ini? Aku memanggil kalian kali ini. Aku akan membicarakan Zining tentang suara hatinya. Kalian pasti mendengarnya juga kan? Masa sih? Kamu juga dengar? Ya, aku juga mendengarnya. Aku mendengarnya saat dalam perjalanan menjemput adik kembali. Mengenai suara hati Zining, ini terlalu aneh. Kalian jangan pernah memberitahu Zining.
Dan jangan berbicara kepada siapapun di luar sana. Jika sampai diketahui oleh orang yang berniat jahat, itu akan melukai Zining. Bu, tenang saja, kami tidak akan mengatakannya. Meskipun tidak tahu mengapa Zining bisa melihat masa depan, tetapi tentang suara hatinya, kita harus mencegahnya sejak awal. Semua hal yang terjadi di keluarga Bai hari ini, semuanya dilakukan oleh Zining. Dia melakukan ini untuk membantu kakak sulung mengubah situasi yang besar. Tenang saja Bu, aku bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku tahu, semua yang adik lakukan hari ini adalah untuk membantuku. Tapi semua masalah ini tidak bisa ditanggung oleh seorang gadis muda sendirian. Nasib kita sendiri, seharusnya kita sendiri yang mengubahnya. Mulai sekarang, semua masalah ini kita sendiri yang akan melakukannya. Kita harus melindungi Zining. Kita tidak boleh lagi mengecewakan Zining. Dan kita juga tidak boleh membuat Zining khawatir lagi karena kita. Betul, kita pasti akan melindunginya. Mengenai Zining yang bisa melihat masa depan dan suara hatinya, kita harus merahasiakannya baik-baik. Jangan pernah biarkan orang lain tahu. Adik, bagaimana kalau kakak mengajakmu keluar bermain? Aduh, kejadian kemarin terlalu berbahaya. Aku putuskan untuk tidak keluar rumah selama beberapa waktu ini. Memang cukup menakutkan. Kita sebagai wanita harus melindungi diri sendiri. Jika tidak, kita tidak tahu kapan akan dijebak oleh orang lain. Menurutku kau benar. Kalau begitu, aku akan tetap di rumah saja, menemanimu bermain, dan tak kemanapun, mau ya? Kau benar-benar masih belum menyerah ya? Nona, ini cangkul yang Anda minta. Memang benar-benar dari desa. Bahkan pekerjaan sekotor ini pun mau mereka lakukan. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku ingin menanam bunga. Oh iya kak, bukankah kau bilang mau menemaniku? Kalau begitu ikutlah denganku. Aku adalah nona besar keluarga Li. Siapa yang mau melakukan pekerjaan kotor seperti ini? Sepertinya kau belum mengerti. Akulah nona besar keluarga Li, sedangkan kau hanyalah anak angkat. Akulah nona besar keluarga Li yang kau adalah apa? Belum mendapatkan uang dari Lin Jingyan wanita tua itu, masalah bahwa aku adalah putri kandung ayah belum bisa diumumkan. Lupakan saja, tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu sampai ayah mendapatkan semua perusahaan dan uang, keluarga Lin dan keluarga Li, lalu menceraikan ibumu. Aku akan menjadi satu-satunya nona besar, keluarga Li. Mama. Zining, ayo, duduk di samping Mama. Mama dengar 2 hari ini, Li Meng sering mengajakmu bermain. Dia memang sering mencariku, tapi sebentar saja lalu pergi. Mengajakku bermain hanya alasan, yang sebenarnya dia ingin menjebakku. Kesempatan sebagus ini sudah kuberikan padanya. Jika dia tidak memanfaatkannya, jangan salahkan aku. Ngomong-ngomong, Zining, Mama punya sesuatu yang Mama ingin bicarakan. Bai Yao ini akan bertunangan dengan Li Shun. Benarkah? Bagus sekali. Semoga saja mereka yang saling mencintai dapat bersatu. Dengan begitu kakak sulung dan Bai Yao tidak akan memiliki hubungan lagi. Tapi kita tetap harus waspada terhadap mereka. Mencari cara lain terhadap kakak sulung untuk mencelakainya. Kakak sulung, kakak kedua, Mama, maafkan aku. Aku akan pergi keluar selama beberapa hari. Aku akan kembali setelah puas bermain. Kakak sulung, adik perempuan kita minggat. Apakah kita benar-benar tidak peduli? Kita biarkan saja dia pergi begitu. Biarkan saja dia pergi keluar, itu lebih baik. Ibu bilang ada banyak urusan di rumah selama 2 hari ini. Biarkan saja dia keluar untuk bermain selama 2 hari. Anggap saja sebagai refreshing. Presiden, Nona Li minggat dari rumah. Pergi ke bar. Dan memesan penari pria. Usianya masih muda, tapi keberaniannya lumayan besar. Kakak, minum. Sudah lama aku berpindah ke dunia novel ini, tapi aku belum pernah bersenang-senang. Sebelum pindah ke dunia novel, aku hanyalah seorang pekerja yang sangat berdedikasi, mana ada waktu untuk bermain di sini. Mama Li Meng itu sudah bertahun-tahun menjanda.
Walaupun dia memiliki hubungan tersembunyi dengan Li Zhen, tetapi secara pribadi dia juga sangat liar. Bar ini adalah milik Li Shun. Secara pribadi dia sering mencarikan pria untuk ibunya. Bahkan Li Shun, yang tampaknya adalah anak rahasia Li Zhen, sebenarnya adalah anak haram yang dilahirkan Jiang Qi setelah berhubungan dengan pria lain. Hei, anak muda yang tampan, tubuhmu sungguh bagus. Jika kamu bisa melayaniku dengan sangat baik, kalian pasti akan mendapatkan imbalan. Dengan video yang mengejutkan ini, aku memiliki pegangan untuk mengancam Jiang Qi di masa depan. Bu, semua yang ibu minta sudah saya lakukan. Li Shun benar-benar tertipu, dia rugi total dan bahkan meminjam rentenir di luar. Sekarang, dia mungkin sudah menangis mencari Li Zhen. Keluarga Li tidak punya uang. Selama bertahun-tahun keluarga Lin selalu mendukung keluarga Li. Sudah lama tidak seperti dulu. Sebentar lagi adik akan pulang, masalah ini saya khawatir tidak bisa disembunyikan darinya. Dia cepat atau lambat akan tahu. Zining bukan burung dalam sangkar emas. Adikmu itu, dia sangat berani. Istriku, sungguh terjadi masalah besar. Saya menanam modal di sebuah proyek dan rugi hingga 100 miliar rupiah. Kau juga tahu, dana tunai yang saya miliki tidak sebanyak itu. Kau bicaralah dulu dengan keluarga Lin, tolong berikan 100 miliar rupiah itu kepada saya. Saya tidak punya 100 miliar rupiah. Keluarga Lin sudah bertahun-tahun membantu keluarga Li. Sudah tidak sekaya dulu lagi. Saham keluarga Lin, bukankah kau masih punya 20%? Bagaimana kalau jual saja sebagian? Itu cukup untuk beberapa puluh miliar untuk menutupi lubang itu dulu. Kita sebagai suami istri, perusahaan keluarga Li ini, bukankah itu juga milikmu? Kau tega melihatnya bermasalah? Sudah saya katakan, saya tidak punya uang. Tidak punya? Saya rasa kau tidak mau memberikannya. Kita sudah menikah bertahun-tahun, kau begitu tidak berperasaan? Saya tidak punya 100 miliar rupiah. Tapi, jika semua perhiasan saya dijual, mungkin ada 10 miliar rupiah. Tetapi saya punya satu syarat, saya mau bercerai. Ceraikan aku. Asal kau mau bercerai, 5 juta ini akan jadi milikmu. Tidak mungkin. Aku tidak akan bercerai. Sejak kau menikahiku, kau adalah anggota keluarga Li. Soal uang ini, kau harus memberikannya meskipun kau benar-benar tak mau. Kalau kau tidak mau bercerai, anak harammu yang di luar itu bisa dipotong tangan dan kakinya oleh rentenir. Lagi pula, kapan Jiang Qi dan Li Meng bisa mengambil posisi utama? Anak haram? Apa yang kau bicarakan? Jiang Qi adalah kakak iparku, apa hubungannya denganku? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Bukankah kau yang paling tahu? Kau ingin Jiang Qi dan anak harammu di luar baik-baik saja? Maka tanda tangani saja surat perjanjian cerai ini dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu tahu apa artinya perjuangan yang sia-sia. Bagaimana kau bisa mengetahui tahu semua ini? Sejak kapan kau tahu? Baiklah. Aku akan mempertimbangkannya. Video sudah ada di tangan. Apa yang harus aku lakukan agar mereka menuai akibat perbuatannya sendiri? Ada seorang pria membawa barangmu, katanya dia pacarmu. Aku? Yang terhormat Presiden Direktur, orang kita baru saja mendapat kabar bahwa Nona Li sedang dalam masalah lagi. Masalah apa? Fuyun membawa gelang Nona Li, katanya Nona Li sudah memakainya, dan dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Dia bilang ingin segera menikahinya, sekarang dia membuat kekacauan besar di keluarga Li. Cari mati. Kenapa Zining belum juga keluar? Jangan-jangan setelah dia diakui oleh keluarga Li, dia meremehkan saya si pincang ini? Namun, sekalipun dia tidak menginginkan saya, tolong suruh dia keluar dan ambil kembali gelang ini. Nona benar-benar tidak ada. Bagaimana kalau saya mencarinya lagi? Presiden, apakah kita perlu naik dan membawa Fuyun pergi? Jangan terburu-buru. Meskipun Fuyun keterlaluan, dia dibesarkan di keluarga Fu sejak kecil, tidak mungkin dia bodoh. Dia pasti punya rencana cadangan lainnya.
Fuyun. Kamu bicara omong kosong. Merusak nama baik putri saya. Saya bisa saja menuntutmu. Beberapa waktu lalu, saya dan Zining bertemu di balai lelang, dan dia sendiri yang memberikan gelang ini kepada saya. Awalnya saya kira, isyarat dia ingin menikahi saya. Itulah mengapa saya datang membawa seserahan. Gelang. Zining, kamu sudah keluar. Sebaiknya kamu perhatikan baik-baik gelang yang ada di tanganmu itu. Kenapa? Terakhir kakimu patah, masih belum juga kapok? Mau saya tendang lagi kakimu itu 2 kali? Zining, kamu benar-benar meremehkan saya karena saya cacat. Saya tidak meremehkanmu karena kamu cacat, saya memang meremehkanmu. Perhatikan baik-baik, ini baru gelang yang diberikan ibu padaku, yang ada di tanganmu itu adalah barang palsu, sama seperti kamu, yang sengaja meniru gaya berpakaian Fuci, seluruh dirimu adalah barang palsu yang murahan. Tidak kusangka Zining masih punya rencana tersembunyi. Hanya saja bagaimana gelang ini bisa sampai di tangan Fuyun. Apakah Li Meng yang memberikannya? Bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal? Li Zining, cepat tutup mulutmu. Tuan Fu, putriku ini sudah kumanjakan, baru saja diajak pulang dari desa, tidak tahu sopan santun. Ayah. Ayah tidak bisa, hanya karena ayah menyukai kakak perempuan yang merupakan anak haram itu, lalu sengaja memarahiku. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Apa yang salah kulakukan? Anak kurang ajar, omong kosong apa yang kau ucapkan. Kakakmu itu kuadopsi dari panti asuhan, hal ini semua orang tahu. Lagi pula, yang sedang kita bicarakan sekarang adalah pernikahanmu dengan Tuan Fu, jangan seret-seret kakakmu. Begitukah? Kalau begitu karena ayah sangat menyukai Tuan Fu, biarkan saja pernikahan yang baik ini diberikan kepada kakak. Mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Aku tahu. Ayah pasti mencela Tuan Fu yang berkebutuhan khusus. Makanya ayah tidak tega membiarkan kakak menikah dengannya. Kalau begitu ayah, bagaimana ayah tega membiarkan aku menikah dengannya? Benar kan, ibu? Aku kembali kali ini untuk mendapatkan posisi pemimpin keluarga Fu di pesta ulang tahun nenek. Keluarga Li masih memiliki kekuatan, yang dapat sementara waktu aku manfaatkan. Sedangkan Fuci, dia tidak muncul selama ini. Sepertinya Li Zining tidak begitu penting di hatinya. Lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menikahi Li Meng. Itu juga tidak akan merugikan. Putri kedua keluarga Li begitu cantik, berarti putri sulung keluarga Li juga tidak akan terlalu buruk, Tuan Li. Keluarga Fu belum secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mencabut nama saya. Secara nama, saya masih keturunan langsung keluarga Fu. Tentu saja. Tuan Fu, lihatlah apa yang Anda katakan. Tuan Fu, Anda bersedia melirik Li Meng kami? Itu adalah keberuntungan baginya. Tuan Fu, silakan. Fuyun ini sungguh tak terduga. Datang sendiri dan membuat kekacauan seperti ini, menggunakan uang untuk memaksa ayah yang hina itu menjual putrinya. Apakah ini dilakukan untuk menarik perhatian seseorang? Dalam buku, dia bahkan bisa mengalahkan Fuci. Saya harus waspada. Presdir, sepertinya Anda tidak perlu turun tangan di sini. Nona Li bisa menyelesaikannya sendiri. Dia selalu pintar. Pergilah dan atur, berikan pelajaran kepada Li Meng dan Fuyun, dan juga gelang itu. Hancurkan saja. Mengerti. Saya sedang memuji Nona Li, tapi Presdir malah terlihat bangga. Ibu, Li Meng kali ini bisa dibilang terkena batunya. Masalah Li Meng sudah selesai. Selanjutnya adalah para kakak. Entah ayah bajingan itu, selanjutnya ingin mencelakai kakakku yang malang yang mana. Sudahlah, Zining. Jangan dipikirkan lagi. Besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua Fu, kamu bersiaplah dengan baik. Ibu akan mengajakmu menghadirinya. Pesta ulang tahun? Benar. Sebentar lagi adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua keluarga Fu. Saat perjamuan, keluarga Fu mengalami kekacauan internal. Fuci mengalami kecelakaan dan koma. Fuyun naik jabatan, pasar bisnis dirombak habis-habisan. Semua yang pernah bekerja sama dengan Fuci, semuanya dipaksa bangkrut dan dilikuidasi oleh Fuyun. Keluarga Lin adalah salah satu yang dipaksa bangkrut, akhirnya langsung dilikuidasi, menyebabkan kakek sangat marah, menjadi vegetatif. Vegetatif? Tidak bisa. Kali ini tidak bisa membiarkan Fuyun berhasil. Aku harus menyelamatkan keluarga Lin secepatnya.
Zining, Ini adalah perkebunan keluarga Fu. Masalah ini tidak boleh melibatkan ketiga kakak laki-lakiku. Fuci, di sisi lain, sangat cocok. Kali ini, dia pasti terluka atau pingsan. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri, tentu saja boleh kan? Bagaimana aku harus masuk ke sana? Aku tahu. Panjat pagar. Presiden Direktur, Nonali sedang bersiap untuk memanjat pagar belakang untuk masuk. Apa yang dia lakukan di sini? Saya juga tidak yakin. Apakah saya suruh dia masuk sekarang? Tidak perlu. Buka pintu belakang. Berikan libur sehari untuk para pekerja di perkebunan. Jangan cari aku jika tidak ada hal penting. Presiden Direktur berencana menghabiskan waktu berduaan dengan Nonali, ya. Padahal ini perkebunan keluarga Fu. Sistem keamanannya sangat buruk. Aneh. Keluarga Fu. Ini kok tidak ada orang sama sekali ya? Wah, ya ampun. Awalnya kukira dekorasi keluarga Li sudah cukup mewah. Tidak disangka, keluarga Fu ini lebih mencolok. Aku tidak mengerti dunia orang kaya. Ini benar-benar membuatku terkejut. Apa jangan-jangan Fuci ada di lantai atas? Aneh sekali. Di villa sebesar ini, kenapa tidak ada satupun bayangan orang? Kau gila, ya. Jalan kok tidak bersuara. Apa kau tidak tahu, kalau menakut-nakuti orang bisa membuat orang jantungan? Gawat, gawat. Aku tertangkap basah oleh Fuci. Apa aku akan dianggap pencuri yang menerobos masuk, lalu kakiku dipatahkan dan dibuang? Kakiku, apa benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Namun, omong-omong, pria ini, tubuhnya, sangat bagus, ya. Otot perutnya ini, otot dadanya ini, benar-benar sumber daya tarik yang berjalan. Lepaskan aku. Nonali berusaha keras, jauh-jauh datang ke rumahku, hanya untuk mencoba merayuku. Siapa yang mencoba merayu? Pagi-pagi begini, kenapa kamu mandi? Dan juga, kamu memakai pakaian yang begitu terbuka. Tidak tahu malu. Kalau begitu aku ingin bertanya, Nonali yang tahu malu, kenapa menyelinap masuk ke rumahku secara diam-diam? Hanya untuk mengintipku mandi? Hanya untuk melihatku mandi? Mengintip, aku melihat secara terang-terangan. Bagaimana bentuk tubuh sebagus ini sangat disayangkan jika tidak dilihat. Otot dada ini, otot perut ini. Aku tidak hanya sekadar melihat, aku bahkan tidur denganmu dalam mimpiku. Mana mungkin? Aku datang, tentu saja ada urusan penting. Aku berkeliling di rumahmu, tidak melihat seorang pelayan pun. Secara kebetulan, aku masuk ke ruangan ini. Siapa sangka, kau mandi sepagi ini. Bukankah kau mencariku karena ada urusan? Tuan Jiufu, kedatanganku kali ini ingin membicarakan kerjasama yang potensial denganmu. Kenapa kau berpikir akan ada kesempatan untuk bernegosiasi denganku? Tidak bisa bicara seperti itu. Bisa tidaknya kita bekerja sama. Tergantung pada informasiku. Apakah itu sepadan? Aku memberimu kesempatan. Katakanlah, Jika informasiku bisa menyelamatkanmu, maka setelah ini aku dan ibuku, dan juga kakakku, jika ada masalah apapun, aku berharap Tuan Jiu bisa membantu. informasi apa?
Di pesta ulang tahun Nyonya tua kali ini, hati-hati terhadap anggota keluarga besarmu. Terutama wanita-wanita itu, yang terlihat tidak berbahaya dan juga sangat cantik. Jika tidak, nyawamu ini hanya akan tersisa setengah. Aku rasa apa yang kau katakan benar. Apa yang kau lihat? Lihat saja. Seharusnya, saya juga cukup cantik. Ternyata Fuji sama sekali tidak tertarik pada saya. Jangan-jangan dia benar-benar suka pria? Sayang sekali. Peralatan lengkap seperti ini ternyata hanya enak dipandang, tapi tidak berguna. Fuji, seandainya tahu, saya tidak akan datang mencarimu. Mengenai ibu dan kakak, saya juga bisa menyelamatkan mereka dengan cara lain. Seharusnya saya tidak datang hari ini. Biarkan saja kamu hampir kehilangan nyawa karena rencana jahat di pesta ulang tahunmu. Sebentar lagi, saya akan meminta Gao Yuan mengantarmu pulang. Terima kasih, Tuan Jiufu. Namun, saya bisa pulang sendiri. Dan juga, Presdir, harap sangat berhati-hati dengan orang di dalam rumah. Presdir, Nona Li sudah pergi melalui pintu belakang. Selidiki Fuyun, siapa saja yang dia hubungi akhir-akhir ini. Mengerti? Saat ini, ibu pasti sudah tidur kan? Nona, Nyonya sudah menunggu Anda di ruang tamu sejak tadi. Habislah. Mama tidak mungkin tahu kalau saya pergi ke perkebunan keluarga Fu kan? Mama, Kamu masih ingat jalan pulang? Kamu pergi kemana? aku tidak mungkin memberitahu Mama kalau aku pergi ke perkebunan keluarga Fu mencari Fuji untuk memperingatkannya agar waspada terhadap anggota keluarga Fu supaya aku bisa menggunakan jasa menyelamatkan nyawa ini agar Fuji membantu keluarga Lin lebih banyak. Fuji itu terkenal. Jika Mama tahu aku menemuinya, bukankah Mama akan lebih khawatir? Ternyata Zining melakukannya untuk menyelamatkan Tuan Jiufu untuk mengubah nasib keluarga Lin. Baiklah, lain kali kalau pergi hati-hati di jalan, jangan pulang selarut ini. Aku mengerti, terima kasih Mama. Nyonya, Nona, Nyonya Jiang sudah datang. Kurasa ini tentang pernikahan Fuyun dan Limeng. Fuyun itu punya kelainan, dan dia juga pincang. Dia pasti mencari ayah bajingan itu dan membuat keributan. Selama dia tidak datang menyusahkan kita, biarkan saja dia melakukan apapun. Lin Jingyan. Jiangqi, kau ribut-ribut di dalam rumah ini, sampai-sampai mengira ini rumahmu sendiri. Lin Jingyan, Meng juga putrimu. Bagaimana mungkin kau tega membiarkan dia menikah dengan pria yang kakinya pincang, tanpa uang ataupun kedudukan? Putriku, hanya Zining. Sedangkan Li Meng itu pun dulu diadopsi Li Zhen dari panti asuhan. Kalau saja Zining kami tidak hilang waktu itu, aku takkan pernah sudi membawa pulang seorang anak angkat. Dia mestinya bersyukur. Kalau tidak, entah di mana dia sudah menderita sekarang. Tapi, sudah. Aku tak menyuruh siapapun untuk mengusir Li Meng dari rumahku. Itu saja sudah termasuk sangat baik hati. Soal pernikahan ini, itu memang keputusannya sendiri. Lin Jingyan, putri kandungmu sudah kembali. Jadi kau menyiksa putri angkatmu? Kau benar-benar tidak punya hati. Mengenai Fuyun itu, meskipun dia lahir di keluarga Fu, tapi sekarang dia sudah cacat. Bagaimana tega kamu membiarkan Meng menikahinya? Masalah ini itu sudah disepakati Li Zhen dan Fuyun. Lagi pula keluarga Fu memberikan mas kawin yang besar. Meskipun dia cacat, itu tidak akan mengganggu kehidupan normal kan? Tepat sekali. Meskipun begitu, aku tetap tidak setuju. Kakak ipar, mengapa kamu begitu emosional? Soal pernikahan Meng ini, orang yang tidak tahu bisa mengira dia putri kandungmu. Benar. Meng tumbuh besar di depan mataku. Kakakmu meninggal lebih awal.
Aku juga tidak punya anak perempuan. Jadi aku menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Apakah salah jika aku mengkhawatirkannya? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Mengapa kamu begitu cemas? Kakak sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jika tiba-tiba muncul putri sebesar ini, agak aneh kan? Orang yang tidak tahu bisa mengira kamu diam-diam melahirkannya dengan pria lain. Adik ipar, apa maksudnya ini? Meskipun kakakmu sudah meninggal, tapi aku tidak mungkin mengkhianatinya. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Ibu Limeng adalah anak haram. Mengapa ibu tidak membongkar kebohongan mereka? Benar juga. Mengapa Li Zhen belum memberitahu Jiangqi kalau aku sudah mengetahui hubungan mereka? Sepertinya hubungan mereka tidak benar-benar sekuat ikatan emas. Mereka tidak sekokoh besi. Saat ini, belum waktunya untuk membongkar kebohongan mereka. Itu hanya akan membuat mereka datang di depanku secara terang-terangan dan membuatku muak. Bukankah situasi seperti ini sudah cukup baik melihat mereka seperti badut panggung? Ibu yang paling hebat. Sudahlah, waktu juga sudah larut. Cepatlah kembali dan beristirahat yang baik. Siapa? Siapa? Nona Li, kewaspadaanmu tinggi sekali ya. Kalau kau berteriak 2 kali lagi, aku perkirakan aku akan ditangkap sebagai pencuri oleh pengawal keluarga Li kalian. Aku kira siapa penggemar yang berlari ke kamarku di tengah malam, ternyata Tuan Jiufu. Nona Li bisa datang ke rumahku untuk mengintipku mandi. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Kau datang mencariku. Apakah ada urusan penting yang perlu dibahas? Tentu saja. Aku mencarimu untuk urusan penting. Baru setengah hari kita tidak bertemu? Kau sudah datang mencariku. Apakah kau menemukan sesuatu? Fuyun baru-baru ini mengambil keuntungan dari mahar dan membawa pulang seorang teman dari luar negeri namanya Shen Shu. Shen Shu. Di dalam buku itu tertulis, Shen Shu ini sangat cepat tangannya. Dahulu karena berbuat curang di kasino, dia dikejar oleh pemilik kasino. Dan pada akhirnya, dia melarikan diri ke luar negeri. Kalau itu dia, tidak heran usaha meracuni itu berhasil. Fuyun benar-benar rela mengeluarkan uang. Ternyata dia mencarinya kembali. Langsung datang dan mendengarkan suara hatimu. Benar-benar bisa mengetahui banyak hal. Namun, yang tidak diketahui Fuyun adalah, meskipun Shen Shu setuju bekerja sama dengannya, sebenarnya tujuan sebenarnya adalah Fuci. Dia bukan hanya ingin meracuni, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Fuci dan mendapatkan Fuci seutuhnya. Benar-benar, daya pikat pria itu memanglah sangat berbahaya. Shen Shu ini terhadap Fuci bisa dibilang sangat mendalam cintanya. Fuci ini juga keterlaluan. Jelas-jelas tidak menyukai wanita. Kenapa harus mengganggu orang? Aku sama sekali tidak mengganggu wanita manapun. Lagi pula, sebenarnya siapa yang memberitahu Li Zining bahwa aku menyukai pria? Ada apa, Tuan Jiu? Bukan apa-apa. Dalam buku itu tertulis, Shen Shu akhirnya karena tidak mendapatkan kasih sayang Fuci, ia langsung menjadi jahat dan memilih bekerja sama dengan Fuyun, memberikan racun kepada Fuci, yang akhirnya menyebabkan Fuci meninggal dunia. Jika memang tidak bisa, suruh saja Fuci mengorbankan sedikit daya tariknya. Bagaimanapun juga, harga diri dan nyawa itu, nyawa pasti lebih penting. Hal-hal lain itu nomor 2. Kau bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Tuan Jiu melompati tembok tengah malam dan masuk ke kamarku, orang yang tidak tahu akan mengira kau datang karena urusan penting. Aku hanya penasaran, Nona Li begitu mengkhawatirkan keselamatanku. Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku. Apa-apaan ini? Aku jatuh cinta padamu? Kau benar-benar terlalu percaya diri. Meskipun kondisimu dalam segala hal tidak buruk, tapi aku juga tidak kalah kan? Tuan Jiu itu adalah legenda dunia bisnis. Berwajah tampan, berani dan tegas, kaya raya dan berharta. Kalaupun aku jatuh cinta padamu, itu tidak aneh kan? Lagi pula, putri-putri dari kalangan kita ini, siapa yang tidak ingin menikahimu? Lalu bagaimana denganmu? Aku kenapa? Bukan apa-apa. Masalah kali ini, jika itu benar, maka anggap saja aku berutang budi padamu. Namun masalah ini, kau tidak perlu ikut campur lagi.
Inikah Nyonya tua Fu? Saat kekacauan internal keluarga Fu, beliau selalu berdiri teguh di sisi Fuci. Sehingga ketika terjadi bahaya kali ini, beliau melihat cucu kesayangannya meninggal, dan beliau sendiri tidak dapat bertahan. Suara apa itu? Xiaoqi akan mati, dan aku juga akan celaka. Namun aku sudah memberitahu Fuci sebelumnya, selama krisis ini dapat dicegah, Nyonya tua tidak akan celaka. Anak ini berani-beraninya ikut campur urusan internal keluarga Fu. Zining, bersikap baiklah, jangan melihat kemana-mana. Baik, Bu. Suara tadi itu dia. Ini gadis kecil yang ditemukan kembali oleh keluarga Li. Aku benar-benar bisa mendengar isi pikirannya. Apa yang dia katakan itu benar? Tuan Muda Fuyun membawa pulang seorang wanita. Ini dia. Acara utamanya sudah tiba. Nenek, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Halo nenek, namaku Shenshu, aku teman Fuyun. Inikah Shenshu? Dia memang terlihat sangat cantik. Ternyata penampilan luar itu menipu. Di dalam buku itu dikatakan, dialah yang mengambil kesempatan saat Fuci lengah dan menaruh obat di dalam minumannya. Apa? Menaruh obat? Fuyun, yang biasanya terlihat seperti orang yang santai dan tidak peduli, hari ini berpakaian begitu rapi. Apakah dia sudah siap mengambil alih posisi sebagai pemegang kekuasaan keluarga Fu? Perebutan kekuasaan, peracunan, dan jebakan wanita cantik. Bagus sekali, benar-benar bagus. 10 tahun yang lalu, jika bukan karena Aci menghormati saya, kecacatan Fuyun tidak akan hanya sebatas satu kaki. Shenshu, ini adalah kepala keluarga Fu kita saat ini. Dan juga kakak ke-9 saya, Fuci. Halo Fuci. Melihat Shenshu terlihat begitu senang, pasti ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam minuman ini. Bukankah Fuci membanggakan dirinya sebagai orang yang cerdas? Saya sudah memberinya peringatan sebelumnya. Kenapa dia masih tidak menyadari trik kecil ini? Atau jangan-jangan dia sudah bersiap? Nenek, badan saya agak kurang enak. Saya naik ke atas untuk istirahat sebentar. Nenek, kalau begitu saya juga permisi sebentar. Mama, ada urusan mendesak. Baiklah, hati-hati ya. Fuci. Tuan Jiu. Fuci, kau terkena obat biusku, tidak sampai setengah jam, kau akan pingsan. Kau sudah sepenuhnya berada dalam kendaliku. Kau tidak bisa lari. Fuci tidak akan berpikir bahwa aku sengaja, kan? Tapi lumayan enak dicium. Sayangnya, dia menyukai pria. Bukankah dia menyukai pria? Kamar tidur aman, kau tunggu di sini. Tunggu aku, jangan keluar. Nenek, tanda tangani surat pengalihan saham ini. Jika tidak, nenek tidak akan pernah bertemu dengan cucu kesayangan nenek lagi. Apa maksudmu, Xiaoqi? Apa yang kamu lakukan pada Xiaoqi? Fuci telah dibius total oleh Shenshu. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dulu dia telah melumpuhkan kakiku ini. Sekarang, aku akan membuatnya membayar mahal. Kamu sungguh anak durhaka. Aku seharusnya tidak berhati lembut, membiarkan Xiaoqi melepaskanmu. Itu adalah kesalahanku.
Kenapa banyak sekali omong kosong? Cepat tanda tangani. Nenek, Kamu mengkhianatiku. Aku tidak melakukannya. Bagaimana kamu bisa sadar secepat ini? aku sudah tahu rencanamu sejak awal. Jadi aku minum penawar racun lebih dulu. Sedangkan untuk obat bius kalian, bagiku, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Nenek, kali ini Kali ini penangananmu, aku tidak akan ikut campur lagi. Bagaimanapun kamu menanganinya, aku mendukungmu. Ini adalah karma yang pantas mereka terima. Fuyun terlibat dalam kejahatan komersial dan pelanggaran hukum, aku sudah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Sedangkan untuk Shensu, karena terlibat dalam perjudian dan kejahatan lainnya, dia juga akan dibawa oleh polisi. Fuji, tunggu saja pembalasanku. Mama, adik, kalian akhirnya kembali. Kakak laki-laki pergi setelah menerima pesan dari Bayau, dia belum kembali sampai sekarang. Ma, aku pergi mencari kakak laki-laki dulu. Mama harus istirahat dengan baik. Cepat ikuti adikmu. Pastikan keselamatannya. Baik, tunggu aku. Di dalam buku, kakak laki-laki menyelamatkan Bai Yao di tempat ini. Ia dipukuli oleh banyak orang, dan harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyetir mengantarnya kembali. Kemudian, saat Bai Yao turun dari mobil, kakak melihat sebuah mobil melaju ke arah Bai Yao, kakak mendorong Bai Yao, dan akhirnya ditabrak hingga kedua kakinya sampai patah. Presiden. Gawat, Nonali pergi sendirian untuk menyelamatkan Lian. Apa? Menurut kalian, apakah tuan muda dari keluarga Li ini akan datang untuk menyelamatkannya? Siapa yang tahu, Nona Bai ini sudah pingsan karena ketakutan. Orang di balik semua ini benar-benar tega membiarkan wanita secantik bidadari menderita. Apa kalian mencari saya? ST, jangan bicara. Sepertinya tuan muda Li benar-benar menyukai Nona Bai. Jangan banyak bicara lagi, cepat lepaskan dia. Kami bisa melepaskannya, sesuai dengan pesan singkat yang kami kirim sebelumnya. Kau transfer kepada kami 100 juta rupiah, dan tanda tangani surat pengalihan saham ini, maka Nona Bai akan menjadi milikmu. Tidak kusangka, kakak laki-laki yang dimabuk cinta ini benar-benar datang. Tenang saja. Kakak tidak akan tertipu oleh wanita yang mengkhianatinya. Saya tidak akan memberikan uang itu kepada kalian dan saya juga tidak akan menandatangani surat pengalihan saham. Apa kau tidak peduli dengan nyawa Nona Bai lagi? Nyawanya tentu saja akan diurus oleh polisi. Saya hari ini hanyalah warga negara yang peduli dan membantu polisi menangkap pelaku kejahatan. Polisi, jangan bergerak. Kakak memang tidak mengecewakanku. Kakak kedua, mari kita cepat turun untuk membantu. Hei, cepat pergi. Fuji, kenapa kamu datang? Lian mengambil umpan, masuk ke dalam perangkap mereka. Kenapa kamu malah datang sendirian? Bukankah ini hanya membuat masalah? Aku hanya terlalu cemas. Fuji, kamu terluka. Li Zining, aku tidak berdaya. Fuji, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Fuji, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Bukankah kamu bilang aku harus bertanggung jawab? Aku setuju. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kapan kamu bangun? Saat kamu sedang tertidur. Kamu masih tertawa? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Kamu mengkhawatirkanku.
Bagaimanapun kau terluka karena menyelamatkanku. Mana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu. Apa hanya karena aku menyelamatkanmu? Presdir, kami sudah mendapatkan kabar, Fuyun dan Shenshu sudah dijatuhi hukuman, dan sepertinya tidak akan bisa keluar seumur hidup mereka. Selain itu, Bayao, yang terlibat dalam skenario manipulatif dan perencanaan penculikan, sudah ditangkap. Li Zining, aku ingin makan buah. Dia sengaja, ya, menyuruh nona muda ini untuk melayaninya. Fu, Ci. Kau menatapku seperti itu. Jangan-jangan engkau menyukaiku. Menurutmu, jika aku benar-benar menyukaimu, bagaimana tanggapanmu? Jangan-jangan Fuci benar-benar menyukaiku. Tapi setelah aku menyelesaikan tugas, aku harus kembali loh. Menyelesaikan tugas, kembali, Li Zining, siapapun dirimu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pergi. Li Zining, jangan lupa. Kau telah mengambil keuntungan dariku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Bagaimana ini? Fuci benar-benar terlalu tampan. Untuk kembali begitu saja aku memang merasa agak enggan. Makanlah sendiri, aku pergi dulu. Li Zining, aku pasti akan mendapatkanmu. Li Zhen, lebih baik kamu tanda tangani surat ini. Kau mau ribut minta cerai lagi? Mama dan ayah brengsek sedang ribut minta cerai. Cerai? Tidak mungkin. Li Zhen, meskipun hari ini tidak bercerai, kamu tetap harus bercerai. Jika tidak, aku akan membocorkan semua urusanmu dengan Jiang Qi kepada semua media. Lin Jingyan, jangan melewati batas. Cepat lepaskan Jiang Qi, kalau tidak kita berdua tidak akan hidup tenang. Jika bukan karena kamu dan janda itu melakukan perbuatan memalukan, dan dengan tidak tahu malu tidak mau bercerai, mana mungkin aku memaksamu? Ayah, sekarang aku adalah istri yang diakui oleh Tuan Jiu Fu dari keluarga Fu. Kamu harus menceraikan ibuku, kalau tidak, aku akan meminta keluarga Fu turun tangan, membuat semua rekanmu di dunia bisnis menghentikan kerjasama denganmu. Saat itu kita lihat saja, apakah perusahaanmu akan bangkrut atau tidak. Anak kurang ajar. Jangan banyak bicara lagi. Cepatlah tanda tangan. Setelah menandatangani perjanjian perceraian ini, kamu bawa Jiang Qi dan Li Meng pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Lin Jingyan, jangan keterlaluan. Perusahaan keluarga Li aku yang mendirikannya sendiri. Kuberikan semua padamu? Tidak mungkin. Tanpa bantuan dari keluarga asalku. Bagaimana mungkin kamu bisa mendirikan perusahaan? Jika aku marah, tidak perlu keluarga Fu turun tangan sama sekali. Keluarga Lin kami juga bisa dengan mudah menghancurkanmu. Jangan melakukan hal yang terlalu kejam. Jangan lupa, bagaimanapun juga, aku adalah ayah dari 2 putra. Seharusnya kamu lebih khawatir dengan anak harammu di luar sana. Dengar-dengar, dia punya banyak hutang riba, menunggumu untuk membereskannya. Dan putrimu yang baik itu, sekarang mungkin tidak ada yang berani menikahinya, kan? Aku tahu, semua ini adalah jebakan yang kamu buat, benar kan, Lin Jingyan? Dasar wanita jahat. Jangan sentuh ibuku. Dan kamu? Hanya, bawa Jiang Qi dan cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua masalah kalian agar diliput media. Aku peringatkan kamu, jangan sampai kamu menyesal. Ibu, jangan marah pada orang-orang seperti itu. Nanti kalau sampai jatuh sakit, hal itu sungguh tidak ada gunanya. Ibu baik-baik saja. Nyonya, Li Meng menangis dan menolak untuk pergi. Dia merengek dan memaksa ingin bertemu dengan Anda. Ibu, aku ini anak perempuan yang kau besarkan sendiri. Apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Jangan panggil aku ibu. Ibumu adalah Jiang Qi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Bagaimana anakku hilang waktu itu? Bukankah kau juga sudah tahu betul? Selama bertahun-tahun ini kau menikmati semua fasilitas yang kuberikan, menyediakan tempat tinggal untukmu, dan mendidikmu menjadi seorang nona dari keluarga terpandang yang sempurna.
Tapi kau merencanakan jebakan untuk mencelakai anak kandungku. Kau sama saja dengan orang tuamu. Kau memang terlahir sebagai orang jahat. Ibu, aku mohon padamu. Bisakah kau dan adik memaafkanku? Aku sungguh tidak ingin meninggalkan keluarga Lee. Jika kau membiarkanku pergi bersama ayah, dia pasti akan menikahkanku dengan orang lain untuk mendapatkan uang. Ibu, aku mohon padamu, Ibu. Semua ini adalah akibat dari semua perbuatanmu sendiri. Kalau saja kau bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah, kau masih bisa menikmati hidup sebagai nona besar dengan tenang. Kesabaranku sudah habis untukmu. Suruh dia keluar dari sini. Ibu. Akhir-akhir ini kamu terus merawat Tuan Jiufu. Matamu sampai memerah karena kurang tidur. Cepat pulang dan istirahatlah yang cukup. Kakak, bagaimana kabar Bai Yao? Keluarga Bai menyalahkan semua tanggung jawab kepada Bai Yao. Sementara Li Shun, dia juga menggunakan nama Bai Yao. Ini adalah sandiwara penculikan yang dia buat sendiri. Bai Yao menghadapi hukuman penjara. Dia menjadi gila seketika. Ketika dia melarikan diri, dia ditabrak mobil dan meninggal dunia. Meninggal? Ini bisa dibilang karma. Di kehidupan sebelumnya dalam buku, kakak laki-laki meninggal ditabrak mobil karena dia, kini dia harus menanggung semua penderitaannya sendiri. Ngomong-ngomong, sekarang semua orang di luar sana berkata, kamu dan Fuchi akan menikah. Siapa yang bilang itu? Aku tidak menikah dengannya. Baru saja mahar dari keluarga Fu telah dikirimkan. Fuchi, tunggu saja pembalasanku. Fuchi, kapan aku setuju untuk menikahimu? Kau bahkan sudah mengirimkan mahar ke rumah kami. Sekarang, sudahlah, semua orang tahu aku akan menikahimu. Kenapa? Aku membuatmu merasa malu? Zining, aku pasti akan memilikimu. Meskipun tidak menikah sekarang, kita tetap akan menikah nanti. Lagi pula, aku bahkan terluka karenamu. Jasa menyelamatkan hidup ini seharusnya dibalas dengan menyerahkan diri sepenuhnya, kan? Kau sungguh tak tahu malu. Terima kasih banyak atas pujiannya. Namun, ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Hal apa? Anak haram dari ayahku yang brengsek itu, Li Shun, bukankah dia kabur? Keberadaannya akan selalu menjadi ancaman tersembunyi yang berbahaya. Bisakah kau membantuku menemukannya? Kau adalah calon istriku. Apapun yang diminta istriku, akan aku lakukan. Aku akan selalu siaga sepenuhnya. Bukankah mereka bilang Fuchi itu dingin dan tidak pernah tertarik pada wanita? Melihatnya seperti ini, dia sama sekali tidak terlihat dingin. Presiden Direktur? Ada apa? Ternyata Fuchi hanya tidak bersikap dingin padaku, ya. Ini obat perangsang kuat yang saya dapatkan dari pasar gelap. Saya sudah mencari tahu, Fuchi baru saja keluar dari rumah sakit hari ini dan sekarang sedang membicarakan pekerjaan di bar. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Li Zining, ini semua karena kamu. Aku menjadi sengsara seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Fuchi dengan lancar. Rasakan juga bagaimana rasanya dikhianati dan dicampakkan. Tunggu 10 menit lagi sampai obatnya bereaksi, maka kamu akan sepenuhnya menjadi milikku. Mulai sekarang, aku adalah nyonya muda dari keluarga Fu. Kani. Sedangkan untuk wanita jalang Li Zining itu, dia akan selamanya berada di bawah kakiku. Li Zining, hari ini adalah hari pertama pemulihanku. Apakah kamu tidak datang dan menemuiku? Tuan Jiufu.
Ini obat perangsang yang sangat kuat. Kamu takkan sanggup melawannya, jadi jangan lagi mencoba perlawanan yang sia-sia. Limang, berani-beraninya kau memberiku obat ini. Aku bahkan tidak tahu apakah Ning Ning bisa tiba tepat waktu. Tuan Yefu, menikahi aku saja. Aku jauh lebih baik daripada Li Zining, 100 kali lebih baik. Ning Ning, Fuji. Sialan, tunggu saja, aku akan segera menyelamatkanmu. Fuji, kau sebenarnya ada di mana? Hei, mau lari kemana kamu? Pergi. Sudahlah, Fuji. Kau sudah kena obat itu. Seluruh tubuhmu tak punya tenaga. Mustahil kau bisa kabur. Lebih baik menyerahlah. kalian saja, layakkah? Tak kusangka bertemu Li Shun di sini. Ning Ning, kalau kalian masih belum datang, suamimu ini bisa kehilangan kehormatannya. Setelah menanggung begitu banyak derita, aku tak boleh gagal di saat terakhir. Li Shun, kalau kau berani menyentuh Fuji lagi, ku buat kau menyesal selamanya. Kau. Polisi, berhenti. Cepat lari, cepat lari. Fuji, aku datang. Aku akan menyelamatkanmu. Fuji, bagaimana kabarmu? Benarkah kita tidak perlu memanggil dokter? Otot perut, otot dada, dan kaki panjang ini, aku rela menjadi penawarnya. Ning Ning baru pertama kali berciuman. Jadi belum mahir. Kupakai dirimu untuk latihan. Sungguh suatu kehormatan besar. Hari ini tidak bisa. Hari ini saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Karena Li Shun ditangkap, ayah bajingan itu pasti sangat panik, pasti akan pulang dan mencari masalah. Saya harus pulang untuk mendukung kakak dan ibu. Apa kau sudah dengar? Kalau Li Shun itu sudah ditangkap, dan Li Meng yang meracuni Fuji juga ditangkap. Sudah dengar? Apalagi Zining kemarin? Tidak pulang semalaman? Menurutmu Fuji diberi obat apa? Li Meng memberikan Fuji obat perangsang. Zining menghabiskan malam dengan Fuji. Fuji sialan ini, dia memanfaatkan adik perempuanku. Ada apa dengan kalian? Kalian berdua, siapkan mahar untuk Zining. Meskipun keluarga kita tidak sekaya keluarga Fu, kita tidak boleh membiarkan orang luar meremehkan kita dan mengatakan bahwa Zining tidak punya sandaran. Baik, Bu. Semua mobil dan properti saya akan dipindahkan atas nama adik. Dan juga sahamnya semua diberikan kepada adik? Lin Jingyan, dasar wanita brengsek. Kau beraninya memasukkan Li Meng dan Li Shun ke penjara? Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah saya yang menyuruh mereka untuk meracuni Fuji? Apakah saya yang menyuruh mereka untuk mengepung Fuji? Li Zhen, saya sudah bercerai denganmu. Sekarang bawa wanita ini dan enyah dari rumah saya. Kalau tidak, saya akan menuntut kalian karena masuk tanpa izin. Kakak Zen, kita tidak boleh pergi. Anak-anak masih di penjara. Lin Jingyan, di mana Li Zining? Asal dia mau bicara, Fuji tidak akan menolaknya.
Ayah, kami tidak membicarakanmu. Itu demi menjaga kehormatanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan jabatanmu. Berapa banyak uang yang kau berikan secara diam-diam kepada Li Shun? Kau bahkan membantu anak harammu menyakiti putri kandungmu. Apa kau masih manusia? Benar? Kau masih ingin kami membebaskan si Biang Keladi? Tidak mungkin. Kalian berdua anak tidak tahu diuntung. Apakah di mata kalian hanya ada ibu kalian, tidak ada ayah? Kalian berdua hanya anak dia seorang ya? Kakak Zen, jangan sedih, mereka tidak peduli padamu. Shun Er peduli padamu. Shun Er juga anakmu. Kau harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Oh ya, apakah Li Shun benar-benar anaknya? Benarkah? Apakah Li Shun benar-benar anakmu? Wanita ini mengambil uang yang kau berikan padanya dan mencari pria lain di luar, sementara Li Shun, putra kesayanganmu, bahkan bukan anak kandungmu. Ini semua tidak benar. Kau wanita licik, berani membohongiku. Dalam buku, Li Zhen melakukan perselingkuhan yang merugikan ibu dan kakakku. Di kehidupan ini, Li Zhen melakukan perselingkuhan dan akhirnya menuai apa yang dia tabur, kehilangan segalanya. Ini juga bisa disebut balasan karma. Selamat, Anda berhasil mengubah nasib semua orang. Anda sekarang dapat kembali ke dunia nyata. Apakah saya benar-benar harus pergi? Tapi saya tidak tega meninggalkan ibu dan kakak-kakak saya, juga tidak tega meninggalkan Fuci. Bisakah saya benar-benar tidak tinggal di sini? Jika Anda ingin tetap tinggal di dunia buku ini, itu juga bisa dilakukan. Namun, jika itu yang terjadi, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk kembali ke dunia nyata. Anda harus hidup selamanya di dunia buku ini. Baik, saya mau. Saya ingin tinggal. Saya ingin selalu berada di samping mereka. Baiklah. Kalau begitu, semoga hidup Anda bahagia di masa depan. Sistem ini akan memutuskan ikatan dengan Anda sepenuhnya. Fuci, mari kita menikah. Baik.